Selanjutnya akan diuraikan oleh Bapak Pendeta Markus Makari MTH. Untuk menjemput hambanya, mari sama-sama kita menyanyikan pujian seperti rusa yang haus.
Semua rahasia tersembunyi tercatat dalam kitab perbuatan, dan kami telah akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dan ya Tuhan, sebelum sampai pada masa penghakiman, Tuhan bereskan kami terlebih dahulu. Kalau kita berkata menjelang kedatangan Tuhan, gereja akan dihakimi terlebih dahulu. Gereja akan dibersihkan, dipersiapkan. Karena hanya akan ada sedikit orang yang akan masuk dalam surga. Nama berdoa jemaat El Shaddai si Pemaka adalah bagian daripada kelompok yang sedikit itu yang masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, hamba sederhana, bodoh dan hina. Tuhan urapi dan pakai hamba. Tuhan hanya alat saja. Hamba tidak akan meninggalkan ruangan ini sebelum pemulihan itu terjadi di tempat ini. Dan semuanya hamba serahkan di dalam pengurapan daripada Roh Kudus. Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus mempersiapkan hati kami semua untuk terbuka bagi kebenaran firman yang akan menciptakan kemerdekaan di dalam hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Tritunggal yang kudus. Dengan nama Yesus yang agung, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Orang percaya berkata amin. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Ya, saya bersuka cita kali ini kalau tidak salah yang ketiga kali saya pernah khotbah minggu, pernah khotbah Natal kalau tidak salah sih. Dan ini kali yang ketiga. Dan puji Tuhan, memang program Komisi Penginjilan untuk mengadakan KKR tiap malam di Kupang ini itu omong kosong. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Dan saya sudah coba beberapa kali, tetap sekolah minggu yang banyak. Maka saya memutuskan untuk memikirkan keluarkan surat untuk 1 bulan 2 kali atau 1 bulan 1 kali kunjungi gereja Penginjilan, khususnya ada di Kota Kupang. Tapi kalau di koordinator yang lain saya akan turun. Saya baru pulang dari Sabu. Terima kasih buat doanya, Tuhan memberkati. Di Sabu Rejua ternyata ada dari suku-suku Halai atau Cigitiu, rupanya ada yang kenal sama saya. Sehingga saya begitu kunjungi mereka berkata, "Bapak Karya." Ya kita ini, aduh Bapak terima kasih. Bapak pernah mendoakan beta di Kupang. Oh begitu. Lalu saya bilang, kita akan bangun gereja, gabung. Ya, saya dan keluarga akan gabung. Jadi doakan, kita butuh dana 15 juta rupiah untuk pelepasan hak tanah atas tanah sekitar 40 kali 30 di atas bukit, persis di pinggir jalan. Makanya saya bikin bahasa, Pak Teos terima kasih sudah ambil RW ayam, ada juga ada RW anjing. Nah saudara, kalau saya bikin RW anjing, saudara tidak usah takut untuk ambil, karena anjing itu anjing saya sendiri. Kami pelihara sendiri, kami masak sendiri, kami antar sendiri. Jadi jangan diragukan ya. Orang berpikir jangan sampai anjing kesekaduk yang bangun turun. Tidak, ini anjing saya. Ada 21 ekor. Ya. Sudah dibikin semua dan sekarang tinggal 12 ekor dan satu pantai kemarin sekarang 11 ekor. Ya. Dan saya sendiri tidak makan itu. Saya bukan tidak makan RW, tapi saya tidak makan itu karena itu anjing saya sendiri. Jadi ketika mau dibantai saya bilang tunggu, saya keluar dulu. Kebetulan ada pelayanan bersama evangelis Bobby Gomesak, saya diminta nyanyi di gereja diminta Alfa Omega Apal Balat, Alfa Omega Labak apa? Dan sementara itu ada saya WA aman kok. Ini foto videonya mereka lagi cincang, saya pegang hati, saya nangis. Karena setiap kali baru pulang dia jemput saya. Saya sebelum itu dibantai saya doakan dia. Saya bisik, dia datang tapi saya bisik. Ya, namanya Tari. Kita butuh dana penginjilan, kita mau bersambung. Serahkan diri ya. Itu binatang, tetapi tahu kenapa itu saya serahkan diri ya, ini untuk penginjilan ya Tarinya. Dan saudara, anehnya 2 hari menjelang pembantaian dia tidak bohong orang, dia tiduran saja. Begitu motor muncul, dia orang pertama yang lari untuk jemput saya. Saya ingat Jefta anak begitu ya, di Alkitab. Lalu saya doakan, terus saya mau ke KKR, saya bilang ini hari terakhir ya. Saya cium dia itu, terus saya jalan dan dia kejar, saya tidak lihat belakang.
Dia ikut saya jalan terus gitu. Dia sudah 7 tahun ya umurnya. Dia sudah tua juga. Tapi dengan gaya tangan Sumatera, dia jadi lembut. Setelah itu saya kasih naik WhatsApp. Saya bilang, terima kasih Tarimia. Terima kasih buat pengorbananmu. Ini pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Selamat jalan. Lalu saya pulang, saya tanya mama, bagaimana? Dia kecil tapi begitu. Waktu pukul, waktu kasih mati, dia tidak berteriak. Jadi bagaimana ceritanya? Ya, waktu saya jalan, saya bilang sebentar ya, tenang. Lalu kemudian orang yang bawa mantai itu bawa makan ke belakang, saya bilang, nanti pantainya di belakang. Jadi bawa makan, dia ikut. Dan yang aneh, anjing lain tidak ikut, cuma dia sendiri. Jadi sampai di belakang, tiba-tiba sudah selesai. Dia diketok, dia tidak mengamuk, tidak berontak, tidak ikat, dia diam-diam dan diserahkan diri. Itu binatang, saudara. Dan manusia yang tidak menyerahkan diri kepada Tuhan itu lebih biadab dari binatang. Nah, dibantai. Dan saya orangnya penikmat RW. Dan mulai sejak kemarin ketika saya lewat itu daging bertumpuk di tangan itu hanya air mata saja. Gitu. Dan saya tidak tahu 11 ekor ini nasibnya sama atau tidak, itu masih dalam pertimbangan. Kalau orang beli bawa jalan saja, saya tidak tega lagi. Jadi setiap kali lihat RW, saya tidak tega lagi. Setiap kali RW orang lain datang, saya ingat saya punya anjing yang itu. Saya kayaknya harus stop RW, dan lalu sakit. Tapi itulah untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kenapa saya bantai itu? Karena kami mau tambah fokus untuk ke Sabu. Jadi kalau dananya sudah ada, kami November ke Sabu, urus pelepasan hak tanah, minta kepala suku untuk hadir waktu itu. Ya, jadi setiap pos kami fokus sekarang di Saburai juga. Kami fokus di Sabu. Ada 2 pos, Dua Ola dan juga Raiwara, yang itu harus diserahkan. Di Dua Ola diserahkan 10 kali 15. Sedangkan di Raiwara tuh sekitar 30, 40, sekitar gitu. Ya. Dan saya bersama ketua kaum profesional, kami kolaborasi, dan saya berkata bahwa setiap pos yang akan kita bangun itu berukuran 8 kali 5. 8 kali 5 untuk seluruh pos. Begitu. Dana dari mana? Dari Tuhan. Tuhan itu di siapa? Jemaat yang sadar si Kumanda. Dan saya lihat pengizinan pun dana ada, bagus. Pas saya pulang saya bawa supaya urus orang Sabu. Makanya orang Sabu harus dukung. Ya, dan puji Tuhan, itu yang kami jalankan. Dan saya sudah bikin data pertumbuhan Kemah Injil di 6 koordinator seperti apa. Dan kalau bulan September tahun depan saya laporkan, mungkin laporan saya bisa setinggi begini. Tapi saya ada punya ide untuk bikin laporan yang orang tidak bosan. Di Kota Kupang saya sudah lihat semua kita sangat miskin. Ketinggalan jauh, 6 kecamatan, 51 kelurahan. Kita berapa kecamatan kosong sekali, berapa kelurahan kosong sekali, termasuk Fatukua kosong. Maka pintu elok berdiri di sana. Pintu elok berdiri di sana, orang bilang sana untuk jemaat. Karena jemaat Tuhan punya, tidak tahu malu. Orang bilang penjemaat tidak tahu malu. Bilang orang di sebelah saudara. Lalu bilang penjemaat itu tidak tahu malu. Orang di sebelah. Lalu bilang penjemaat itu tidak tahu malu. Itu jemaat yang Tuhan yang dipercayakan buat kita. Ketika kita tidak kasih rumput yang hijau dan air yang bagus, mereka akan lari untuk cari rumput yang hijau dan air yang bagus. Ya toh? Jadi kami pintu elok sendiri, puji Tuhan, sudah mulai ada penjajakan di Oilongin. Lalu kemudian kemarin kami sudah penjajakan di Wali Kota, di belakang kantor BNN. Jika Tuhan berkenan, kita akan buka satu lagi di sini. Target saya 50 gereja Kemah Injil di Kota Kupang, khusus Kota Kupang. Jadi saudara-saudara jangan tanya sama saya. Jangan pernah tanya sama saya, Bapak bukan terus siapa yang tempatkan di situ. Jawaban pertama, Tuhan sudah yang orang. Amin. Jawaban yang kedua, lu yang tanya itu yang saya tempatkan. Jangan coba tanya. Saudara tanya salah seorang saudara pendapat, saya akan tempatkan. Orang bisa lapor di akhir bahwa surat penempatan. Jadi jangan sok tahu kok tanya-tanya. Jadi kalau mau tanya sama saya, siap mental memang. Supaya saudara yang tanya itu yang saya tempatkan. Cari orang lain kenapa?
Ini siapa yang akan putus? Siapa mau pergi untuk aku? Ini aku Tuhan, putuslah dia. Tapi ini saya suruh putus orang lain. Jadi sebentar pula jangan kalian tanya. Tanya saja, Pak saya kebetulan teman-teman itu kami di wali kota bisa gabung. Nah itu boleh. Pak siapa nanti tugas di sana? You. Saya pakai bahasa lembur memang. You yang saya tempatkan. Pada karena itu hari ini kita akan belajar bersama-sama dan baca firman. Tetapi sebelum saya potpas saya menyanyi satu lagu baru saya. Yogi, saya bikin di USB player. Ya, bisa atau tidak? Ini lagu ini bikin dari versi Kupang, campur Ambon-Ambon sedikit. Terus ini lagu ini lagu penyesalan pertobatan dari seseorang. Sekarang dari sekolah kita, ya beta yang salah Bapak, di judulnya gitu.
maka damai kita. Tapi ketika kita tidak belajar bahwa kita salah, merasa salah, lalu mengkambing hitamkan orang lain, kita akan penuh dengan kemunafikan. Firman Tuhan hari ini sudah kita baca dengan jelas. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Manusia dicipta oleh Tuhan Allah supaya bisa menyembah Dia. Manusia dicipta untuk memuliakan Tuhan. Manusia dicipta untuk menyembah Tuhan. Tetapi dalam perjalanan waktu, tujuan penciptaan Allah atas manusia mulai mengalami pergeseran. Sehingga bukan Tuhan lagi yang disembah, tapi manusia yang disembah, mamon yang disembah. Segala sesuatu di luar Tuhan yang disembah, dan bukan Tuhan yang disembah. Ketika membaca firman Tuhan ini, dan Yohanes pasal 4, secara keseluruhan kita baca, saudara, percakapan yang luar biasa. Suatu percakapan yang pada akhirnya merestorasi, membongkar balik, membaharui sistem penyembahan yang dilakukan oleh manusia selama ini. Dan percakapan Yesus bukan dengan para teolog, percakapan Yesus bukan dengan para pemimpin-pemimpin agama. Setiap kali Yesus bercakap-cakap tentang hal-hal yang penting, jarang sekali Dia bercakap secara intensif dengan para pemimpin agama. Pemimpin agama ketika berjumpa dengan Yesus hanya berusaha menjebak Dia, hanya berusaha untuk menjatuhkan Yesus, hanya berusaha untuk mencoba Yesus. Hanya ada satu pemimpin agama yang berani berjumpa Yesus malam-malam, yaitu Nikodemus. Dari percakapan Yesus dan Nikodemus, kita mendengar tentang doktrin keselamatan yang luar biasa. Melalui percakapan Yesus dengan perempuan di Samaria, perempuan perendahan pada waktu itu dianggap demikian karena kehidupannya adalah perempuan yang tidak beres. Waktu Tuhan Yesus bicara dengan perempuan ini, dari percakapan ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Reformasi ibadah, perombakan liturgi besar-besaran, perombakan sistem penyembahan besar-besaran yang Tuhan Yesus lakukan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini harus menjadi pertimbangan kita. Ini harus menjadi sesuatu hal yang menjadi pemikiran kita. Bagaimana menjadikan ibadah kita ibadah yang hidup, ibadah yang memberkati, ibadah yang menghasilkan jemaat yang pergi dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Kita boleh bangun gedung yang besar, tidak salah. Kita boleh bangun gedung mewah, tidak salah. Ornamen-ornamen ibadah hebat, tidak salah. Tapi kalau itu menjadi fokus kita, maka kita akan melahirkan gereja yang mandul. Bapak Mama, saya mau tanya, yang sudah menikah begitu lama tahun, lalu belum dapat anak, kira-kira jengkel atau tidak? Kesal atau tidak? Begini lama menikah dengan lu, kapan ini punya anak? Maka masuklah orang ketiga, bukan mantannya, tapi bapak mantu, mama mantu mulai masuk. Makanya saya bilang, kau jangkai dengan dia, perempuan berbawa siap, perempuan tidak kasih anak. Sampai kapan ini? Saudara, perempuan mandul atau laki-laki mandul, laki-laki bisa mandul, pikir perempuan saja. Nah, kalau perempuan tidak bisa hamil, laki-laki periksa paling pertama. Iya. Ya dengar ya, di sini kalau ada yang mandul, yang periksa pertama laki-laki dulu, bukan perempuan. Jadi saudara-saudara, gereja kita bangun begitu mewah, tetapi tidak ada hasil, tidak ada pertambahan secara kuantitas. Maka pembenahan yang dilakukan dari kualitas, baru kuantitas. Kami pintu elok ibadah pakai teras, karena fokus saya pertama bukan gedung, tapi jemaat rohaninya harus bagus. Kalau jemaat rohaninya bagus, tidak perlu berteriak. Mau perpuluhannya, tanggungannya tidak perlu teriak-teriak.
sendirinya mereka bawa. Kami kekurangan kursi. Saya berpikir beberapa minggu yang lalu ada uang beli tambah kursi. Lalu tiba-tiba kemarin sore 2 motor parkir dengan bawa 15 buah kursi yang baru. Saya lihat ternyata jemaat yang bawa. Saya tidak pernah suruh jemaat beli kursi ya, tanggungan yang 1 kakak 2.500 untuk kursi. Tidak. Mereka mau sendiri. Dan di PTN saya ajarkan bahwa dalam kegiatan apapun, maupun pembangunan, maupun Natal, maupun Paskah, tidak akan ada tanggungan saya berikan buat jemaat. Saya bilang, kita butuh Natal 5 juta. Siapa yang tergerak, silakan taruh kotak ini Pak. Itu saja. Karena kadang-kadang tanggungan tambah banyak ini bikin orang pusing juga. Belum sekolah minggu punya, belum Pemda punya, belum lagi daerah pun turun lagi, belum ini. Ayo kita sengsara ini. Akhirnya orang kasih dia ngomong-ngomong, betul tidak? Karena saya lihat kita kayaknya sudah mulai keluar dari firman. Saya harus ngomong jujur, terserah habis apa yang undang tidak apa-apa. Rasulullah. Kita sudah mulai bergeser dari firman, maka perlambatan pembangunan, perlambatan itu terjadi. Kenapa? Karena jemaat tidak dewasa. Kita paksa turun ini seperti mesin di polis yang tidak ganti 1 tahun. Saudara kalau jujur baca di kitab suci perjanjian lama masuk perjanjian baru sama. Tuhan bilang sama Musa, Musa bangun kemah suci. Butuh emas sekian kilo, butuh sekian. Lalu apa Tuhan bilang? Musa tutup mata. Jadilah ada. Tidak. Ini Tuhan ngomong langsung dari Musa. Kan Musa bilang, Tuhan ngapain minta umat? Langsung bikin jadi, emas kan. Hari setiap pohon yang Musa pegang jadi emas. Terakhir pegang di mai tua jadi emas. Tidak demikian. Musa yang berhadapan langsung dengan Tuhan. Tuhan bilang, Musa, sekianlah jumlah kebutuhan pembangunan kemah suci. Pulang dan bilang sama bangsa Israel, siapa yang tergerak hatinya, siapa yang terdorong hatinya, maka berilah. Itu Tuhan yang ngomong. Dan di perjanjian baru sama juga. Paulus angkat, siapa yang tergerak hatinya, memberi dengan sukacita. Jadi kita kasih dulu janji iman. Amin. Janji iman itu berarti iman yang berjanji, betul? Dan bagi saya menurut kitab suci, janji iman tidak dipatok. Jemaat ambil janji iman ya, ada A 500.000, B 500.000, itu bukan janji iman, itu iuran wajib. Janji iman kasih amplop kosong, RP-nya kosong, terserah mau kasih berapa. Kita taruh 500.000, padahal jemaat mau kasih 1 juta tidak jadi. Jadi saya melihat perbandingan ini dan ketika kita jemaat yang terdorong hatinya, mereka akan kasih lebih daripada yang. Maka di pintu elok saya bilang, pintu elok dengan segala cabangnya diharamkan untuk kasih tanggungan buat jemaat. Dalam kegiatan apa? Mau pembangunan, mau Natal, mau Paskah, tidak kasih tanggungan kepada jemaat. Siapa yang terdorong hatinya, silakan. Tapi di pintu elok ya, jangan praktek di sini. Jangan demikian kita semua ibadah dan sunnah kita. Jangan demikian kita beribadah, tidak ada beban. Kalau tidak sekretaris mau baca, ya bendahara pembangunan berdiri. Siapa lagi? Oh nyerap minta dari sekolah minggu berdiri. Saya mau minta dana habis, akhirnya apa? Orang kalau tafura semua beri nama. Jadi banyak saya tanya, kalau kamu saya mau apa? Minta saja. Akhirnya ketua pemuda tersinggung. Mulai hari ini saya letakkan ya Pak. Gitu. Makanya kalau gereja dikasih tanggungan, ya sudah ya seksi cari dana sendiri. Jangan semua baca di politik, oh kasih sekian, bendahara kasih kilo sekian. Saya tantang kalian seksi. Yang paling seksi di sini. Mulai dari sini atur apa? Bapak ketua penginjilan suruh ngomong dengar. Karena yang saya omong ini saya praktek. Saya dan istri antar basah sampai jam 4 sore. Saya terlambat pelayanan di Bimonggu sana. Saya telepon, Pak saya terlambat. Bapak
pendeta mau jam 7 malam kami tunggu Bapak. Saya antar di RW ya, Pak ya. Pak pesan berapa ketua persekutuan? Saya pesan 4 Pak. Kami keliling, lalu saya pergi, pulang datang malam lagi. Wah, sudah tidak kuat. Cari Tuhan berkati. Daripada acara kita bikin proposal ke orang maki-maki kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kita bawa proposal kosong ke orang kasih cuma 2.500.000, itu kita bisa cari. Bawa proposal ke orang kasih 50 juta, bisa bikin saya dulu. Tapi saya 2.500.000, paling tinggi 5 juta lah, itu paling tinggi. Ya. Bukan bikin proposal itu salah. Tapi jangan bicara langsung proposal, jangan dulu. Sebikin proposal doanya salah-salah. Tuhan berkati proposal ini. Kami akan jalan menuju Lubang 1, menuju kantor gubernur. Tuhan tolong. Pada waktu bertemu gubernur lihat kami, dia kaget-kaget ya Tuhan. Dia bisa sebentar, dia bangkit lagi. Tidak usah ajar Tuhan. Orang paksa minta saya, Pak kirim proposal ke Jakarta, kirim. Saya kirim 2 tahun sampai hari ini proposal tidak terjawab. Lalu orang yang minta proposal kemarin sudah meninggal. Jadi saudara jangan minta proposal dari saya. Kalau tidak jawab nanti meninggal. Dari saya bilang tidak usah proposal. Kalau itu Tuhan punya pekerjaan, dia kerja kenapa? Setengah mati bikin pergi, orang kirim baik, ini bikin tidak ada kabar. 3 tahun kemudian almarhum muncul. Orang kasih kirim konsep proposal di saya banyak kali di rumah. Istri bilang, Pak bikin sudah. Saya hati belum tergerak. Kapan dia tergerak baru saya bikin. Sudah tahu KKR saya bikin acara-acara besar saya bikin tanpa proposal. Dana hanya 150.000, tapi bisa menghimpunkan 3.000 orang. Bisa kasih makan hamba-hamba Tuhan dari dana 150.000. Karena Tuhan bilang sama saya, Markus, iman adalah yunekat aibaya. Kita bikin aksi, baru surga bereaksi. Bikin program uang nomor 2, jangan bikin program uang nomor 1, nanti program tidak jalan. Ini seksi pemuda, di sini siapa seksi penginjilan mama? Siapa seksi penginjilan? Seksi penginjilan dia. Saya menghimbau seluruh gereja penginjilan 6 koordinator semua harus ada seksi penginjilan. Jadi Pak Stephen, izin mama walaupun beliau seksi penginjilan, tapi hari ini saya angkat jadi ketua penginjilan tingkat koordinator Kota Kupang. Saya akan laporkan ke Pak. Masa pernah begitu? Iya. Karena orang yang penginjilan itu dia harus seperti ulat. Badan Mbak ulat begini. Dia tidak tenang. Itu Mbak Bukan ini salah satu. Saya sudah lihat potensi ada 2 orang, Ishak Kota Jati dengan Stephen. Waktu mereka masuk kuliah. Saya bawa bahasa. Dianggap sepi, hari ini saya resmikan. Soal angkat begini tidak ada keseluruhan. Kenapa demikian? Supaya ketika saya akan nanti tahun depan rencana saya, kalau semua sudah ada sesi penginjilan, ketua-ketua perwakilan penginjilan tingkat koordinator, kalau sudah ada, baru saya akan kumpulkan semua di kantor daerah. Kita bikin apa? Mission conference mini, konferensi misi mini. Untuk saya berikan tupoksi. Seksi penginjilan di gereja lokal bikin apa saja, perwakilan bikin apa saja, lalu pergerakan jalan. Sehingga berikut saya diundang lagi khotbah di sini, ini harus tambah lebar lagi dulu, karena tidak muat orang. Nah itu ya saya sambil khotbah saya sosialisasi program penginjilan. Maka di sini yang perlu mengalami reformasi, pembaharuan adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Roh di sini bukan Roh Kudus, tapi roh kita, hati yang paling dalam. Pada saat menyembah Allah haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah adalah roh. Dari pernyataan Tuhan Yesus Kristus kepada perempuan ini, maka ada beberapa hal yang kita lihat bahwa penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Intinya roh kita, landasannya adalah kebenaran. Orang Samaria menyembah Allah. Perempuan itu berkata, di gunung Gerizim
Tapi kami menyembah sesuatu yang kami kenal karena keselamatan datang dari orang Yahudi. Apa yang sementara Yesus percakapan? Tuhan Yesus sudah berkata kepada perempuan ini, kamu menyembah dengan roh, ada spirit, ada semangat penyembahan di Samaria, tapi tidak ada kebenaran. Lalu di Yerusalem orang beribadah dalam kebenaran. Kebenaran yang bernama hukum Taurat. Mereka begitu taat terhadap pernyataan hukum Taurat, kitab-kitab para nabi, doktrin mereka hebat. Mereka menguasai semua kitab-kitab itu, tapi tidak ada roh di dalam. Orang Samaria menyembah dengan roh tanpa kebenaran. Orang Israel menyembah dengan kebenaran tanpa roh. Maka Tuhan datang merestorasi. Dia berkata, tidak akan ada lagi penyembahan di Samaria di Bukit Gerizim. Tidak akan lagi penyembahan yang terbatas pada ruang di Yerusalem. Tapi semua orang penyembah-penyembah yang baru. Mereka menyembah bukan pada tempat, bukan hanya ditentukan oleh tempat, oleh situasi, oleh sesuatu tempat, tetapi mereka menyembah di mana saja, kapan saja. Yang penting dalam roh dan kebenaran. Kalau dibilang Allah adalah roh, roh itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang. Dia menembus segala abad dan masa. Artinya di mana ada Allah, di situ kita menyembah. Dan Alkitab berkata Allah dan kemuliaan itu memenuhi seluruh bumi. Berarti di mana saja kita bisa menyembah. Amin. Hari ini hari Minggu di Amerika orang sedang beribadah. Mereka berdoa di dalam nama Yesus, orang dipulihkan. Dalam jam yang sama di El Shaddai, orang dipulihkan dengan nama yang sama. Kenapa terjadi demikian? Karena dia ada di mana-mana. Makanya menyembah Allah di mana saja. Di ruang ini boleh pakai liturgi atau tidak, bisa saja. Mau sambil jalan menyanyi memuji Tuhan, mau sambil motor menyembah Tuhan, tapi jangan tutup mata, nanti nyangsa di pohon pisang. Bisa saja di mana saja orang menyembah, tidak ada yang melarang. Dulu orang menyembah Tuhan itu harus ada tempatnya dan tidak sembarang orang. Tidak sembarang imam juga masuk. Semua diatur sedemikian rupa. Begitu khidmat tapi kakunya luar biasa. Karena takut salah. Tetapi datang Tuhan mereformasi semua. Penyembah yang benar, penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, maka hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, dampak daripada penyembahan kepada Allah dalam roh dan kebenaran, yang pertama adalah dia menyingkirkan sikap-sikap suku Ismail. Saudara tahu pada saat Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, apa dia bilang? Masa kamu seorang Yahudi minta minum sama saya? Karena memang saat itu antara Yahudi dan Samaria itu ada permusuhan besar. Tidak boleh bergaul. Lu dari mana? Israel, Yahudi. Oh maaf ya, saya Samaria gitu loh. Lu Samaria, dan Samaria itu orang terintimidasi, tertekan karena Samaria dianggap itu kampung yang tidak berarti, kampung pendosa, orang di luar kasih karunia. Orang Yahudi merasa lebih suci, lebih hebat, dan tidak menganggap orang Samaria. Dan terjadi gap, jadi tembok di antara mereka. Tapi ketika Yesus datang, dia membongkar tembok itu. Orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dia tidak pandang lu dari gereja mana. Amin. Dia tidak pandang lu dari suku mana. Kita dalam gereja di Kupang ini datang dari berbagai macam suku. Dari Alor, Timor, dari Sabu, dari China, dari Netherlands, ada Netherlands. Semua berkumpul di sini. Sehingga orang yang betul-betul yang rohnya sudah beres, hidup di atas kebenaran, tidak akan ada suku-sukuan di dalam gereja. Amin. Oh saya orang Alor, dengar saya kalau tidak bertukar berbeda. Oh saya orang Sabu, oh tidak saya orang Timor. Kalau macam-macam komunitas anti-Timor datang. Apa anti-Timor? Anak Timor. Sehingga percekcokan yang terjadi di dalam
balas sudah. Allah bilang, oh kita juga. Maka jangan pernah bermimpi kita masuk surga. Tidak akan pernah. Kalau sampai Bapak masuk surga, saya orang pertama minta masuk neraka. Karena suka masalah. Musa kan pernah begitu. Bangsa Israel salah. Tuhan bilang, Musa minggir, saya akan habiskan bangsa Israel. Engkau yang akan kumasukkan. Musa bilang apa? Kalau Tuhan bikin begitu, langkahi dulu mayatku. Bayangkan Musa itu bisa melawan. Kalau sampai Tuhan menghukum mereka, hapuskan dulu nama saya dari kitabmu. Pemimpin mana yang bisa bikin begitu? Pemimpin mana yang ketika dia mati jatuh dalam dosa, dia bilang, sudah. Peringatan pertama, sudahlah. Jamaah serang, kan begitu? Sudahlah. Kalau memang jemaat tidak suka, disiplin saja dia tidak berdosa. Ada yang begitu? Tidak. Jemaat saya langsung baca. Menurut peraturan pasal 5, nomor sekian, Yonatan di sini. Ini bersoalan. Kan panggil dulu. Kasih peringatan dia dong. Nathan betul, kemarin nomor 1. Dia nungging katanya. Nure mendadak dia rapat dia dulu. Dia peluk-peluk sampai dulu kena asma. Konfirmasi, betul tidak? Ayo, Papa betul, tapi saya tidak sengaja. Ini salah cuci motor itu Pak. Tukang cuci motor ini saya marah. Ternyata motor tempat dulu digosok, semua dicipta. Dan kalau dia maju, dia turun lagi, maju turun lagi. Begitu kira-kira. Jadi tidak boleh ada sungguh-sungguh dalam gereja. Saya kalau main sungguh-sungguhan, berapa saja hotel di sini. Saya kalau main sungguh-sungguhan ini saya orang tapi tidak itu dalam kamus saya. Yang ada di otak saya bagaimana yang berbeda menjadi satu untuk pekerjaan Tuhan jauh lebih baik. Percayalah kalau di El Shaddai ini main sungguh-sungguhan, ini gedung kecil kamu bangun 10 tahun selesai. Itu pun kalau jadi. Ini bukan nubuatan. Rapat-rapat bolehlah dari dinamika. Lu apa? Sejumlah apa lu? Lu apa? Lu apa juga? Bolehlah. Sekitar sini saja. Habis ibadah jadi kawan lagi toh. Nah kita kena jelas satu karena begitu. So tidak mau rapat di dalam itu, kalau di luar tidak mau rapat terus. Kadang-kadang kita punya anak mau nikah gitu. Lu dikasih dia pulang saya di gereja mana? Karena ini model begini, saya bikin secara langsung supaya semua kami dengar. Kalau macam begini, kemah ini akan terbuang jauh. Sudah satu keliling setengah Indonesia. Dan gereja-gereja karismatik yang muda, Bethel, Pentakosta, Majelis Besar, Sukuboti. Sukuboti itu rancangan saya berhubungan dengan orang lain. Tapi tidak kabar, sudah tahu sekarang di Sukuboti sudah berdiri GPDI. Kita hanya sibuk merangkap di dalam.
itu jadi tuan besar. Mau lihat apa kak? Oh, ini baru keluar pak. Ini bagus. Bisa tuh. 50% kurang 30 tambah 20. Kurang loh pak. Ini orang suka kasih penjelasan kiri kanan baru dia bilang, minta maaf saya cuma tanya saja. Jangan sekali yang punya. Dia marah deh bos. Saudara mau dihargai, pergi di Bank BRI. Tiap hari pergi saja. Selamat datang. Ada yang bisa kami bantu? Boleh saya bantu tulis? Wah dihargai. Angkat mantan tidur di BRI saja. Tapi kalau datang di gereja, saudara masuk dalam dunia proses. Jadi kalau saudara, saya di gereja itu sakit, bagus. Proses itu. Saya tidak dihargai, bagus. Karena ketika proses berlalu sudah sampai pada titik dewasa, orang menghargai dulu atau tidak? Why not? Bukan lu cek letter, nggak harus makan letter. Ya lah. Ini terjadi karena apa? Rohnya tidak beres. Dan ini bukan saja jemaat, pendeta pun itu sama semua. Pendeta juga banyak roh tidak beres. Maka harus ada pertobatan nasional. Pertobatan nasional, pertobatan pertama, pendeta-pendeta yang harus bertobat. Gembala-gembala harus bertobat. Majelis bertobat. Jemaat bertobat. Itu. Amin. Tanya orang di sebelah saudara, bertobat. Tanya. Tanya orang di sebelah sana, di sebelah saudara. Lu dari mana? Suku mana? Lu dari suku mana? Kalau dia suka jawaban, puji Tuhan, kita beda habisan. Kita pandang dari gereja mana? Asal kau berdiri atas firman, maka kau adalah saudaraku dan saudari. Ini yang pegang gua. Orang yang rohnya beres, dia pegang itu. Jadi orang rohnya tidak beres, dia kenal. Muncul orang yang baru. Saingan. Bahaya. Ini kalau tidak berdiri, saya tidak jadi gembala tahun depan ini. Bahaya. Saya mau hitung, mau cari tahu di seluruh gereja community yang ada khususnya di Kota Kupang. Ada berapa pendeta satu gereja? Kalau sudah ada 5 pendeta, kita usulkan supaya tinggalkan saja 2 pendeta. Jadi gembala dan pendeta satu. Yang lain itu mana? Yang lain itu jaga-jaga, panggilan telepon pindah. Jaga bos. Jadi bagusnya tahun-tahun mendatang, Bapak saya itu kalau nanti jadi ketua daerah, saya pesan. Setiap yang mau masukkan lamaran jadi evangelis, suruh menginjil 5 jiwa baru terima. Kalau mereka tidak menginjil 5 jiwa, jangan terima jadi pekerja. Enak saja. Begitu tamat kasih masuk lamaran. Begitu orang mau kirim pisau mau tanya, ada jaringan Bapak? Maka sampai kapanpun saya tidak akan bisa jadi pemimpin saudara. Kalau Pak ada jaringan, lu tidak mau, langsung surat pemecatan dari pekerja. Tidak pakai tamalan, tanya lagi. Masih beri. Makanya ketika nanti Bapak saya jadi ketua daerah, orang mau melamar, itu bikin psikotes Pak, jangan sampai agak miring sedikit baru masuk. Betul ya mama guru, betul ya? Jangan sampai ada gejala psikologi dan ayo masuk. Repot kita ngurusnya. Jadi pembersihan betul-betul roh ini harus beres. Saudara punya roh kalau tidak beres, mau bagaimanapun tidak bisa. Secara fisik kita berkumpul nih. Saya di mana? Halo. Dalam hati kurang ajar lu kemarin bisa. Harus ya. Secara fisik orang bisa kumpul. Secara fisik orang bisa lompat. Tapi secara roh tidak bisa kumpul. Secara roh tidak mau mengapa. Maka ibadah kita ibadah omong kosong, ibadah munafik, seperti kuburan yang berlamur putih dalam tulang semua. Gereja ornamen hebat. Ini ada yang sini. Saya kaget saya lihat ada di sebelah. Saudara kalau pakai begini, jangan pakai buletin lagi. Uang anggaran itu. Sama betul. Saya sudah pimpin sampai di gereja besar di Jakarta sampai Kupang. Kalau sudah ada begini, jangan pakai buletin. WL jangan lihat di buletin lagi. Lihat di sana tengah kan di Imbara ada berdiri. Apa gitu supaya anggarannya kurang. Kalau nanti fotokopi anggaran. Nah kalau pakai buletin, sudah ini kita jual kembali. Ini masukan saja ya. Kalau saudara tidak terima, tidak undang lagi, tidak apa-apa. Tidak masalah. Itu bantu ngomong, no? Mungkin ada yang mau ngomong perasaan ya.
Ada yang ngomong, kita mau ngomong boros. Tapi kita mau bilang apa? Nah sekarang Tuhan suruh saya ngomong. Jadi minggu depan tidak usah ada politik. Cukup ini dua. Atau politik itu hanya untuk informasi-informasi saja. Ya. Jadi kita menyembah Tuhan itu roh kita harus beres supaya tidak ada kesukuan di antara kita. Samaria dan Yahudi didamaikan dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Bangsa penyembah Bapa menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan penyembah-penyembah begitu yang Bapa cari. Kita menyembah dalam roh berlandaskan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Firman adalah kebenaran. Jadi kita menyembah roh dalam roh harus berlandaskan kebenaran. Kalau kita duduk merenungkan dengan baik, ternyata ini luar biasa, saudara. Makanan roh itu adalah kebenaran. Makanan roh kita itu adalah firman. Makanan jasmani itu adalah roti gepeng, beras mol, makan makanan jasmani, es campur. Nah, itu makanan jasmani. Tapi untuk roh kita itu makanannya firman Tuhan. Makanya kalau saudara malas baca Alkitab, rohmu akan miskin dan kering. Kalau malas membaca firman Allah, malas merenungkan firman Allah, tidak akan ada pertumbuhan. Mazmur 1 berkata, yang kesukaan adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tumbuh subur menghasilkan buah tepat pada musimnya. Daunnya tidak akan layu. Jadi saudara, ketika saudara rajin baca firman Allah, menghidupi firman Allah, rohmu kenyang, rohmu sehat, nanti ekspresinya lebih kemuliaannya itu pada tubuh kita. Jadi kita bisa bedakan. Coba saudara lihat saya satu-satu. Saya bisa bedakan saudara ini senyumnya tulus atau tidak. Saya bisa bedakan saudara ini senyum tapi hati ada menderita. Terpaksa senyum. Pak, bila senyum, kita senyum saja. Jadi ada senyum terpaksa. Jadi orang kalau senyum begitu, orang terpaksa itu terpaksa. Tapi kalau orang-orangnya beres, jadi kita perlu tekanan semua. Menderita. Mau datang gereja, Bapak suruh ngomel. Lu yang jangan, hati roti. Jadi menderita. Ya soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Nangis sebanyak kali. Jadi semua ada di roh. Bilang, semua ada di sini. Semua itu ada di sini. Kalau ini mau beres, maka ini juga beres. Semasak belum? Semasak nasi tapi ikan tidak ada. Ada uang ini, ikannya. Itu kalau rohnya beres. Jadi saudara, seorang penginjil bernama Watchmani, bukan Mani, Watchmani, ya. Bukan Mani ya. Seorang penginjil bernama Watchmani dari Tiongkok. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Remuknya Insan Keluarnya Roh. Dia berkata bahwa pada saatnya nanti semua pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pekerja Tuhan akan menyadari bahwa permasalahan terbesar bukan orang luar, tapi dirinya sendiri. Daging yang dipelihara terus, daging yang dijaga terus. Ini macam-macam. Dia tadi perasaan terlalu halus. Enggak singgung beta. Beta kalau tersinggung dalam kursi 5. Beta tersinggung, beta dalam kursi. Apa kursi saya betelan, apalagi lu. Kenapa piara itu daging? Bagaimana supaya orang tidak tersinggung? Singgung dia terus. Lama-lama dia bosan, sudah bosan lah. Jadi sini siapa suka tersinggung? Ganggu terus. Begitu aja umat. Lama-lama dia bosan. Ada yang pendendam. Tunggu. Lu mau anak masuk polisi, saya palang dulu, tunggu. Tapi teos yang lalu telah berlalu. Amin.
baik-baik. Amin. Tepuk tangan ke Soteos dulu. Tepuk tangan untuk diri saudara lagi. Sekali-kali harus tepuk tangan buat diri sendiri daripada mengharapkan orang lain tepuk tangan diri sendiri. Hai diriku. Jadi sebenarnya kita kalau beres aman semuanya. Tadi malam saya pelayanan di Bimoku. Saya sampaikan kesaksian saya. Itu orang nangis-nangis. Saya bilang, mereka bilang, Pak, tantangan Bapak luar biasa. Saya bilang, tidak luar biasa. Yang luar biasa itu pada awal-awal saya ikut Tuhan. Sakitnya luar biasa. Sakitnya bukan di sini, di mana-mana. Saya dan istri tinggal di rumah orang. Dia lagi mengandung anak pertama. Malam-malam kami disuruh keluar dari rumah. Padahal itu hujan lagi turun. Kasih masuk pakaian di gerobak semua. Dorong di bawah hujan. Berteduh di bawah pohon. Persis sinetron Indosiar. Persis. Saya kecewa. Tuhan, kenapa ini? Beli bayam 5.000 saya terlalu mahal. Hancur-hancuran. Saya putus asa, saya bilang, Tuhan, saya mau berhenti melayani Tuhan. Saya bilang sama istri saya, sayang, kembali ke keluarga. Abang cari kerja, kalau sudah bekerja, abang cari adik. Itu betul-betul ini lucu tapi itu fakta. Dia bilang, adek, pergilah ke keluargamu, kembalilah. Tapi tolong kalau anak itu lahir mereka mau cari, jangan dihilangkan. Ya karena lo kan perempuan PLC pulang ke orang tua, dan mana mau cari, ganti mata. Itu gak ganti. Nah saudara-saudara, saya bilang sayang, sepertinya tidak bisa lagi urus kamu. Terlalu menderita. Apalagi saya dimarah-marahin keluarganya. Hah? Kekurangan orang hitam kau? Hah? Kekurangan orang hitam kau? Jadi kau cari orang hitam sambil pelores kan? Pelores dibilang pelores. Hah? Kekurangan orang hitam kau jadi sampai kau cari orang di pelores kan? Hah? Penghinaan luar biasa. Saya sampai ancam mau bunuh orang. Bohong satu kali lagi itu kepala saya. Tapi untungnya Pak Om aja, Mama Gembala, waktu itu saya belum jadi pendeta. Saya masih melayani kaum awam, belum sekolah Alkitab. Jadi kalau pukul orang namanya kacau, jadi biar saja. Ketika saya suruh pulang, istri saya jawab luar biasa. Ini kalau rohnya sudah beres ya. Apa dia bilang? Abang, apapun terjadi, aku akan tetap sama abang. Mau mati-mati sama-sama bang. Mau susah-susah sama-sama bang. Mau hidup di bawah pohon terserah bang. Yang penting aku sama abang. Aku tak peduli. Sampai keluarganya tekan-tekan, dia bilang apa? Bang, kalaupun keluarga kamu memberikan aku rela tinggalkan mereka bang. Itu salah satu telinga itu sebesar. Pada hidup susah. Ini perempuan putih, cantik lagi. Siapa dia cantik? Untung saya didapatkan sama warna. Kalau saya dapat sama warna, itu anakku jangan diborong. Gigi ada jalan saja itu. Tapi luar biasa dia bertahan. Dan saudara, sekarang kami dapat rumah. Ini bagi saya itu mewah. Bagi saya ya, itu rumah paling mewah. Bertahun-tahun kami menderita, tapi ibu tetap kuat. Kalau suami istri rohnya sudah beres, aman. Ya kan? Si anak masuk anak ketiga baru bilang begini, kayaknya kita bukan jodoh. Terus anak tiga dari mana? Kita pikir-pikir kalau bukan jodoh anak tiga orang ini anak tetangga. Ya jangan dipelesel-pelesel, Bapak. Mulai hari ini, pulangkan aku pada nenekku. Siapa saya khotbah di Ayus TV Kubang, seorang ibu telepon saya. Pak pendeta sengsara. Siapa bikin sengsara? Kayak lagi Pak. Terus ngomong kayak gue. Anak sudah berapa ibu? Anak sudah 5 Pak. Merasa salah pilih jodoh. Terus yang 5 orang itu.
setelah kawin Pak, dia bangun, bangun sudah, diambil bunga pepaya, tumis. Terlalu sakit Pak. Sama bilang kalian orang muda, nona-nona carilah nyong-nyongnya, rohnya sudah beres. Amin. Jangan ketemu yang masih bisa perokok, kasih putus. Masih rokok, kasih putus dia. Yang pemalas kiranya, kasih putus dia. Lu tiap hari sebentar, hari Senin kamu wanita, hari Selasa, apalagi sekolah minggu, hari Rabu, apalagi latihan, hari Kamis puasa, hari Jumat doa pergumulan, hari Sabtu lansia. Itu semuanya. Jadi semua kita mau dibawa kemana? Kalau tidak setuju dengan saya, mulai hari ini UNIN. Berani kasih putus. Jangan aku kakak, ikut dari gereja. Jangan kasih tinggal kita, dia sayang lu. Nona, minta maaf kalau beta makan lu terlalu murah. Dia bilang lu terlalu murah. Dia pikir laki-laki dia sendiri. Masih banyak juga yang membutuhkan pertolongan. Iya. Begitu. Jadi roh harus beres. Ketika roh kita beres, berlandaskan kebenaran, maka semua peluang berkat akan datang kepada kita. Orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran, selain pemberesan sukuisme, yang kedua, saudara, apa yang mereka dapat? Seorang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka hal pertama yang akan terjadi dalam hidup dia ada penyesalan, ada pertobatan, ada perubahan. Perempuan Samaria ini luar biasa. Baru beberapa saat saya berbicara dengan Yesus, dia dipulihkan. Dia langsung lari pergi di kampung. Dia bilang, coba dulu, ini orang itu tahu punya keadaan ya. Coba jangan sampai dia jadi Mesias. Satu kampung datang dan percaya Yesus hanya karena perempuan itu. Setelah mereka bertemu Yesus, mereka bilang apa? Hei perempuan, dengar, kami sekarang percaya kepada Yesus bukan karena apa yang kamu ngomong, tapi karena mata kami sendiri sudah lihat. Kenapa demikian? Karena roh perempuan itu sudah dibereskan. Kalau roh orang yang menginjil sudah dibereskan, hatinya sudah baru, maka dia akan cinta penginjilan. Akan ada perubahan dalam dirinya. Media rokok dia jijik. Amin. Teman belum? Bisa? Tapi ke teman kasih. Siapa di pendeta? Saya punya ponakan soal almarhum. Dia sambil rokok nyanyi dia. Mimpikah diriku melihat dirimu, di mana jandamu, di sini dudaku. Dia nyanyi. Begitu saya muncul, dia lihat belakang. Aku berserah, langsung berubah. Kita ini orang munafik semua. Saya sampai dia isap rokok habis-habisan. Hari Minggu dia sikat gigi itu pakai sedotan wangi sambil masuk kunyah relaksa. Coba lihat siapa yang punya relaksa. Itu kemungkinan dari isap rokok supaya wangi. Halo. Pak, kamu menang kita semua. Kita akan lihat ada di bibir sini. Para perahu kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat mata. Nah, kalau sudah beres, Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi kita beribadah tapi tidak ada pembaharuan, tidak ada penyesalan, tidak ada pertobatan. Baku marah barang biasa, kita biasa Bapak, kita kan ada baku marah barang biasa. Betul kalau marah itu hanya di mulut, tidak dari hati. Lu ngomong deh. Semua turun apa dari dalam hati baru keluar. Bayangkan semua marah-marah, gue mindah, saya marah-marah mindah sampai nangis. Kurang dari apa bapaknya? Kapan? Itu bapak tua yang pendek satu itu sakitin saya. Lalu bapaknya datang, kenapa kau marah anak saya? Adik ini hanya dari mulut saja, bukan dari hati. Bayangkan orang so hancur berantakan dari mulut. Itu ajaran tidak benar. Anak Tuhan itu
dari mulut keluar yang manis. Di dalam rapat-rapat dia tidak akan berencana. Kadang-kadang orang rapat berencana, bikin kelompok dulu. Pokoknya nanti saya sengaja serang lu bahas di sebelah ya, supaya kelihatan kita bakal marah. Padahal tidak. Ini bertobat. Nah di dalam rapat-rapat ini tidak beretika semua. Kalau orang yang rohnya sudah beres, ketika dia tidak setuju dengan pendapat orang lain, dia akan berdiri, ayah, memang pendapat saudara demikian, tapi menurut hemat saya, amin. Tapi menurut pemikiran saya, kakak bicara itu bagus. Ya, bagaimana kalau begini? Kita tidak. Satu mau tuh, satunya mau. Kalau dirawat orang, satu mau, itu penebar bibit perpecahan dalam gereja. Satu mau nih, begini. Tapi bapak, lu dalam. Tidak bisa bagi saudara. Ini pekerjaan bukan milik pribadi. Ini gereja bukan milik seorang, bukan milik manusia, tapi milik Tuhan. Amin. Kita berkumpul bersama untuk berbicara dari hati ke hati. Bagaimana kalau begini? Yuk, Bapak Tias bilang begitu, nah, bagaimana setuju kok? Hai Bapak Tias begitu, bilang begitu, tapi saya punya ide satu ini. Ya. Saya kemarin di Sabu, di gereja Kemenijil Jemaat Sabu Timur, Piniel Unujo. Saya berkhotbah, saya tanya, bendahara setiap minggu hidup persembahanmu uang minimal berapa itu? Yang ditaruh di kotak, di dalam kolek. Berapa? 2.000. Mulai minggu depan 5.000 ya. Jemaah semua hari 5.000. Minggu depan tuh 5.000. Semua sebelum minggu. Ya sini 5.000. Bapak. Makanya sudah. Diraktir dah. Kita ambil bakul gara-gara 5.000. Bapak saya kira ya. Tanggungan 5.000 per orang per bulan ya. Berkarya, berkarya punya. Langsung mulai mengamuk. Bapak ngomong enak, kami di kampung ini masa 5.000. Langsung bilang, pantas kok kena ingin miskin. Masa 5.000 saja bisa. Tapi kalau pesta utang bisa. 5.000 per bulan ini. Saya sudah 2 kali periode jadi ketua penginjilan. Makanya saya tuh 2 periode saya malas minta tanggungan di jemaah. Itu yang 2.000 rupiah per jiwa saja orang tidak bayar. 2.000 rupiah per jiwa per tahun. Bapak Teos, 1 tahun gak kasih 2.000 ini? Itu memang terlalu mahal. Saya berdoa, saya komplain di sorga. Tuhan, yang mengeluh 2.000 itu jadi baru doa. Betul. Kita hanya kasih masuk 2.000 saja baru minta paling banyak. Tuhan, ini persembahan kami, anak yang wisuda, anak yang kuliah. Ini anak sudah 5 tahun kami belum ada anak, kasih anak pun anak lagi. Pak ini belum beranak. Semua kita minta. Padahal kasih persembahan cuma 2.000. Tidak tahu malu kita itu. Harus punya rasa malu sedikit dari Tuhan. Mau kasih masuk 2.000 di kantong. Gitu, berasa. Dan saya bilang sama bendahara di Unujo, saya akan cek 1 bulan sekali, saya akan cek persembahan jemaat 5.000 begini. Langsung mantan ketua Bernata bilang, ini mau kali kalau jadi gembala di sini kau mati. Bukan apa, kita mau ajar jemaat supaya kasih yang terbaik. Maka guru-guru sekolah minggu jangan ajar lagu yang salah ini. Persembahan kami, oh sedikit sekali, kiranya Tuhan terima. Lalu dia berjanji di sebelah. Ganti saja itu. Persembahan kami, terima ya Tuhan, yang sedikit sekali. Di kampung saya kan kami punya kios di Alor, baik. Setiap hari minggu orang mabik pasti datang bertemu di kios. Dan saya tahu dia tukar uang. Jadi waktu datang di kios, opa mau beli, saya lagi pakai di kamar. Opa beli, lagi transaksi saya bilang, tukar nih ya. Kamu semua. Saya bilang tukar nih ya. Jadi sekali. Jadi mau datang kios.
saudara tidak datang mungkin ada tukar di biasa. Kita jangan takut bahwa kita miskin. Orang rohnya beres, dia tutup mata, dia kasih. Sekali waktu ada satu bapak dengan khotbah, dia mengantuk, tidur, dia uang 100.000 jatuh. Pas jalan persembahan, dia punya uang jatuh. Nah, yang di belakang dia, yang duduk di belakang, Tuhan, kali sekali orang dengar khotbah dia mengantuk. Saya kerja ini. Persembahan jalan, ini ibu dia tolong ambil masalah. Bapak, ini isi saya. Oh ya terima kasih. Dia kasih masuk dalam kantong. Begitu pulang, kira masalah terus di mana? Nanti yang tadi aku bilang, Pak, tadi beta kasih uang itu, Pak uang jatuh maksudnya, Pak uang jatuh beta kasih kembali. Dan kamu sudah lagi taruh di kolektor, ya Tuhan Tuhan. Naik ke majelis. Tadi bos salah tahu. Itu 100 kasih kembali, 2.000 dia. Makanya saudara, mau ibadah apapun, doakan memang persiapkan jauh-jauh. Saya punya istri, itu uang-uang persembahan, dia cari yang terbaru-baru, dia taruh dalam Alkitab. Sehingga mau jalan itu. Jadi kalau sedang lihat persembahan ya, uang paling baru itu saya punya. Itu saya punya. Kalau uang agama itu ketua penginjilan koordinator Kupang punya. Jadi indah kalau roh kita beres ya. Enak saudara. Tidak perlu sakit hati, tidak perlu kecewa. Di sini tidak ada ya. Tidak ada yang mengaku. Dan saya orang baik-baik. Amin. Bilang orang kiri kanan, kita udah aman toh. Lihat, kita aman toh. Aman bro. Hai bestie, aman toh. Sederhana saja ikut Tuhan. Kalau roh kita beres, gereja ini aman. Kalau roh kita beres, kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau roh kita beres, tidak akan siapkan khotbah untuk hantam orang lain. Pasti tentu ya. Sudah berdiri baru mulai ngomong. Saudara, ya masa siapkan firman, tapi datang di sini tiba-tiba Tuhan suruh ganti firman yang lain. Lalu mulai menghajar Stephen. Ini salah. Roh kita beres, kita bicara juga enak dong. Roh saya beres, saya bicara juga enak. Dan saya tahu bagaimana saya berbicara. Saya tidak berkata ada ibu orang tua duduk baru Mama Nara di sini. Saudara, engkau harus bertobat. Engkau harus bertobat. Mama Nara bilang kita harus terakhir jadi majelis. Ya, ini anak STT ada banyak di sini. Pasti tahu etika berkhotbah. Saudara-saudara, jangan bilang kamu orang berdosa, bertobat. Nanti kamu saudara. Sudah ngomong saja. Kita semua orang berdosa saudara. Kita harus dihukum. Karena kasih Tuhan Yesus kita diselamatkan. Itu orang dengar di bawah betul Bapak. Tapi kita bilang engkau. Dia bilang itu sama Bapak. Memang saya itu Facebook itu sama. Sama. Kalau roh beres itu enak, amin. Coba saling lihat dulu. Saling lihat dulu baik-baik. Yang pakai masker kas turun tahan. Pas tas turun asik. Bukan. Coba saling lihat. Ya tuh, jangan lihat saya dulu. Lihat coba saling. Bapak tatap. Bilang di sana. Mulai hari ini kita bertobat, Mulai hari ini kita baru ya. Mulai hari ini jangan berantem lagi. Mulai hari ini jangan tersinggung lagi. Orang kalau tersinggung itu luar biasa. 3 minggu tidak gereja. Bapak di mana? Dinaslah keluar. Bapak di mana? Itu masa mama itu sakit perut dia. Banyak alasan pada mungkin terus. Ada satu bapak begitu lama tidak pernah gereja. Lalu dia masuk gereja hari Minggu luar biasa. Dia duduk paling depan. Nah pendeta juga siapkan khotbah dan bukan serang dia. Pendeta begini, saudara-saudara jemaat Tuhan, hari ini tema khotbah saya adalah setan ada di mana-mana.
Waktu segereja di bawah. Kan dia baru pertama kali masuk gereja. Selama ini dia pernah gereja. Pendeta khotbah, saudara-saudara, setan itu kadang-kadang ada di depan kita. Jangan-jangan kita sedang gereja makin dia begitu. Kamu tuh bangun pelan-pelan dulu di kursi paling pegang. Pendeta tidak peka juga. Dia lanjut hajat, saudara, setan bukan saja di depan kita, tapi juga ada di tengah-tengah kita. Bapak Tuhan maksudnya apa? Dia bangun di duduk paling belakang. Pendeta hajat terus, saudara-saudara, setan bukan saja di depan kita, bukan saja di dalam kita, tapi juga di belakang kita. Wah, Bapak Tuhan sentimen dia kita. Lalu dia keluar ke halaman gereja. Pendeta hajat terus, saudara, setan bukan saja di depan kita, bukan saja di tengah kita, bukan saja di belakang kita. Waktu sampai di halaman juga Bapak. Dia tersinggung. Padahal pendeta itu tidak bermaksud menyerang dia, tapi dia merasa tersinggung dan lalu baperan. Baper terlalu tinggi. Orang lihat dia lama-lama. Kenapa gitu saya? Kenapa gitu? Orang lihat juga salah, tutup mata juga salah, lari juga salah, lompat juga salah, level tinggal di Mars kan. Semua serba salah, tidak ada yang beres. Orang lihat batuk juga salah. Lu maksud apa? Lu maksud apa? Lu baru batuk nah, masa orang batuk lewat tutah? Berarti baper-baperan. Harus baper dengan Tuhan saja. Amin. Tuhan, enggak sampai minta ampun Tuhan. Tuhan, kan kenapa ya 3 hari seperti Elisa ini masuk kamar berdoa, Tuhan 3 hari kok Elisa kangen deh sama aku. Kan enak begitu, jadi nyaman semua. Jadi jangan baperan semua ya. Saya tadi pagi mau kesini saya baca berita. Itu ada pendeta bunuh temannya sendiri. Dia mutilasi dikasih masuk di dalam karung, dibuang di tol, jembatan tol. Pendeta hanya gara-gara temannya podcast. Lalu singgung dia pun nama, dia tersinggung. Ini pendeta loh, pendeta bunuh jemaat sendiri. Jadi pendeta-pendeta jadi cepat baper. Makanya kita berdoa buat pendeta-pendeta. Sekarang kasus-kasus terakhir para rohani awalnya sedikit saja. Ada perkosaan anak lah, ada bunuh orang lah. Baru-baru di sini kan ada pendeta ditahan gara-gara kejar jemaat pakai parang. Pendeta kejar jemaat pakai parang. Nah kalau pendeta pegang parang kejar jemaat bawa busur parang kejar lubang. Apa kita mau kejar sekarang? Apa soalnya kemarin? Maka saya mau bilang, tidak peduli siapapun kita. Mau pendeta kan, mau jemaat, mau kalau roh tidak beres, jangan pernah bermimpi masuk surga. Ingat, kalau Tuhan bilang masuk surga dan tidak boleh, saya berhenti berdoa. Orang pikir yang penting terima Yesus. Betul, terima Yesus itu dasar. Dan masuk surga itu ada hukum-hukumnya, ada aturan, ada undang-undang. Jangan tahan amarah sampai matahari terbenam. Jangan ada iri hati. Jangan ada keserakahan. Jangan ada kemabukan. Orang-orang macam begini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengerikan. Jadi kalau hanya percaya saja masuk surga, sudah percaya sudah. Tapi ternyata percaya bukan barang murahan, bukan barang kebenaran. Harus ada sesuatu yang beres di sini. Saudara coba pegang di sini, pegang. Rasa, coba rasa. Terus saudara tutup mata sini sebelum saya doa. Tutup mata, berapa di sini? Rasa masih ada roh apa di sini? Masih ada marah kan? Masih ada tersinggung kan? Masih ada benci kan? Kalau sekarang ada tidak ada rasa apa-apa, puji Tuhan. Tapi kalau ada, saudara tidak perlu bangun dan berkata, pendeta itu saya, tidak usah. Dan saya juga tidak perlu tunjuk saudara seperti yang baru-baru di Koran Ilaboda. Saya tidak akan berkata, di sini ada laki-laki 5 orang. Walaupun Tuhan tunjuk, saya tidak perlu. Tapi saudara yang merasa diri saudara, rasa sendiri. Kalau roh kita tidak beres, percaya, ikut Tuhan percuma. Kalau roh tidak beres, kita ibadah ini percuma, bikin capek diri saja. Tidak ada semangat, tidak ada suara-suara sukacita. Tapi kalau roh kita beres, percaya, kita akan bersukacita, pulang dengan sukacita.
Dan saya percaya paling lambat habis tahun baru Yesus selesai semua. Amin. Karena roh sudah beres. Tapi kalau roh belum beres, percaya. Orang bilang yang punya sendok campuran bawa 5, dia datang bawa 1. Kenapa? 1 pada 1 Bapak. Saya itu dia 1 pada 1. Ayo bawa 1 saja. Jemaat saya diberkati oleh Tuhan. Adakah kita menyadari bahwa ibadah kita berhubungan dengan Tuhan, berarti berhubungan dengan roh kita. Roh ini harus beres. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Semua tutup mata rapat-rapat. Renungkan diri kita di hadapan Tuhan. Barang siapa menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh harus mendapat asupan rohani. Jadi kalau masih ada sakit hati, tukang bakalain, tukang marah, tukang gosip orang, tukang menghakimi orang, maka rohanimu tidak akan beres. Rohmu akan sakit-sakitan. Rohmu akan terserang penyakit. Akhirnya pertumbuhan rohanimu tidak maksimal. Jemaat sekalian, saya percaya kalau jemaat mulai hari ini berubah di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus untuk membaharui roh kita, saya percaya ruangan ini tidak akan muat dengan jiwa-jiwa yang baru. Buat apa kita merancang gedung yang besar, tapi kita orang-orang sakit semua? Buat apa kita merancang sesuatu yang hebat, tapi gereja dipenuhi seperti rumah sakit, orang-orang sakit, orang-orang penyakitan semua? Ya biarpun gereja ini sederhana, tapi orang yang sehat-sehat semua, rohaninya sehat, cara berpikirnya sehat, memang kasihnya sehat, maka percayalah orang akan berkata, cepat hari Minggu sudah ya, kita suka angin untuk kumpul. Cepat hari Minggu sudah ya, kita mau kumpul kembali. Cepat hari Minggu sudah. Kita akan berkata, lebih baik 1 hari di perantara Tuhan daripada 1000 hari di tempat. Kita akan berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Aku cinta rumah Tuhan. Cepat hari Minggu, saya mau gereja. Tapi kalau orang rohnya tidak beres, dia akan berkata, kok cepat sekali ya. Baru hari Minggu kemarin pada ada gereja lagi. Itu orang rohnya tidak beres. Tidak ada kerinduan. Dan ketika roh saudara beres, dia akan berpengaruh pada setiap seti pelayanan kita. Worship leader minggu depan, dia akan WL luar biasa, pemain musik luar biasa, semua penyanyi luar biasa. Jemaat tanpa dipandu, mereka akan berjingkrak, bersorak, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan mau kita dewasa. Amin. Tuhan mau kita beres, saudara. Hari ini kita masing-masing merenungkan diri di hadapan Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat, kasih dari Bapa surga, amin. Kasih dari izinkan Roh Kudus berbicara di hati. Jika ada sesuatu yang kau simpan dalam hatimu bertahun-tahun, menjadi seperti penyakit kanker ganas yang akan menular ke seluruh sendi rohani, dan sebelum terjadi masalah besar dalam hidup di hadapan penghakiman, bilang sama Tuhan siang hari ini, Tuhan saya sadar, saya salah. Tuhan saya menyadari saya hidup dalam kebencian, sakit hati, kepahitan, luka hati. Saya tidak salah Tuhan, tapi saya tersakiti.
Ampuni saya kalau saya telah menjadi sumber dosa bagi orang lain. Saudara mau air sana dipulihkan, saudara mau air sana diberkati, saudara mau air sana ditembakkan lagi dengan jiwa-jiwa baru. Maka pembaharuan sudah harus dari sini, dari hati kita, dari hati kita. Buang semua dinamika yang telah berlalu, buang segala keadaan yang telah berlalu. Mari kita satu hati. Maka indah persekutuan kita, Alkitab berkata, Tuhan perintahkan mereka ke tempat orang-orang hidup rukun dan damai. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi. Jemaat Tuhan yang mau ditopang doa secara khusus, bukan hal-hal di dalam hatimu yang kau simpan selama ini. Kau tidak tahu bagaimana, kepada siapa harus mengadu, kepada siapa harus curhat, kepada siapa harus memberi pertolongan. Masih ada Yesus yang menolong saudara. Jika saudara mau ditopang khusus dengan doa, bagi yang mau didoakan secara khusus sebelum hari berakhir ini, saudara boleh berdiri di kursi saudara, berdiri di tempat saudara, dan kita akan berdoa. Mengampuni, lebih sungguh. Silakan doa, silakan berdiri saja, kita sama aja, berdiri saja. Mengampuni, harus ada lagi satu. Supaya saudara jadi jemaat tidak sia-sia gitu maksudnya. Supaya saudara dan saya nanti di perhatian Tuhan nanti kita perbuatan kita itu bersih. Saudara kita tidak tahu hidup kita bertahan sampai kapan. Kalau kita belum beres di hadapan Tuhan, nanti saudara akan menyesal di depan perhatian Tuhan. Hilangkan semua ego kita, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari bereskan roh kita. Saya tidak tahu kapan lagi saya akan berbuat pada tempat ini. Bagi saya ini momen. Kalau saya ada di sini pasti ada maksud Tuhan. Momen langka Komisi Penginjilan mengunjungi gereja-gereja lokal. Saudara tahu di Kota Kupang, di Kota Kupang Setara Rakyat ini, baru ini gereja pertama saya khotbah. Pasti Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Kita ini bersaudara semua. Kita bapak adik di dalam Tuhan. Buang semua yang lalu, supaya kita semua masuk surga. Buat apa kami dan gembala khotbah capek-capek tapi jemaat tidak ada yang masuk surga? Tujuan saya hari ini ada di sini supaya mengarahkan kita tetap pada iman kita, pembaharuan dan masuk surga. Dunia akan bertambah susah. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita menyanyi sekali lagi, mengampuni lebih sungguh, dan kita akan masuk dalam doa. Sebentar menyanyi, bagi yang mau didoakan silakan berdiri. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Yesus lebih dahulu. Yesus lebih dulu mengampuni kepadaku. Haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Yesus
sebuah firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk sampai ke sumsum kami. Firman ini mungkin datang dan menyakiti kami, melukai kami. Dan setelah firman melukai kami, menyakiti kami, memproses kami, ada Bapa yang datang membebaskan setiap luka kami. Bernama Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini Bapa di sorga, hamba terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus yang bekerja. Respon anak-anak Tuhan ditandai dengan mereka berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan lihat hati, batin, pikiran masing-masing. Tuhan kenali anak-anak-Mu. Tuhan kenali hamba-hamba-Mu. Dengan merendahkan diri mereka datang kepada Tuhan. Jika mereka menjumpai dalam hati kami semua ada tersimpan kepahitan, marah, dendam, benci, kurang hati, iri hati, saling memberontak satu dengan yang lain, paham-paham sukuisme, Tuhan mari ampuni kami. Ampuni kami semua. Sucikan kami, karena kami adalah satu di dalam Kristus. Hamba berdoa, Tuhan berkati hamba-hamba, anak-anak. Roh Kudus terus lanjutkan. Hamba sudah berhenti, tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Proses ini akan terus berlangsung. Berkati rumah tangga, karier, pernikahan, masa muda, pekerjaan, studi. Kami berdoa Tuhan berkati pelayanan, Tuhan memberkati. Mama Gembala, Tuhan berikan kekuatan kesehatan tim Gembala, para majelis penatuan, dan seluruh jemaat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus belum berhenti berproses. Tuhan tidak akan pernah berhenti memproses saudara dan saya sampai tercapai maksudnya. Setelah ibadah ini, di hari-hari kita ini, ada yang membutuhkan pelayanan pribadi dalam saya untuk mau dari hati ke hati untuk kita doa pelayanan pemulihan. Bisa kontak saya, bisa WhatsApp saya untuk kita atur waktu untuk bisa melakukan pelayanan. Tema pelayanan terbesar saya tahun 2023 adalah kasih Kristus melanda umatnya supaya semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Jika ada butuh pelayanan, silakan kontak saya. Bisa inbox di saya Pendeta Markus Maukari, atau bisa kunjungi channel YouTube saya Markus Maukari channel dan komen di sana, atau WhatsApp saya ada di Bapak Seketu, dari Bapak Baja dan beberapa anak Tuhan. Boleh kita dan kita akan saling menopang satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Markus Maukari MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat Tuhan. Biarlah kita tidak hanya mendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan pembangunan dan penginjilan. Untuk itu mari sama-sama kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 263, Penuhilah Pialamu hari ini. Dan kepada anak Tuhan yang bertugas dipersilakan. Bukan kau hari ini bagi semua berkatu dalam kehidupanmu. Dan beroleh janji
dipenuhi hari ini di hatiku, lembah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatiku dengan kuasa Roh Kudus, seperti corong yang mengalir dan selalu, seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus demikian nikmatmu. Janjinya tadi tepati memenuhi hatiku dengan kuasa Roh Kudus, dipenuhi hari ini di hatiku, lembah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Kita kembali ke baik bersama. Takal hari ini bagi gua bersatu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kebenaran yang kekal, dipenuhi hari ini di hatiku, lembah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat Tuhan bersama. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, puji kebenarannya, datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadiratnya, dipenuhi hari ini di hatimu, lembah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Markus Maukhari MTH. Jemaat yang terkasih, sebelum saya berdoa, saya ingin menitipkan pesan doa untuk Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau boleh di dalam buletin doa itu tulis nama saya. Nama saya Pendeta Markus Maukhari, Ketua Penginjilan, supaya kita fokus doa ke situ. Yang kedua, dalam doa untuk Saburai Jua. Kemarin penginjilan bersama dengan Komisi Kaum Profesional sudah ke sana, dan seperti saya bilang tadi, kita mau membangun. Lagi tunggu untuk pelepasan hak tanah dari kepala suku, pembagian terus ke bawah, dan untuk itu kita butuh dana 15 juta rupiah untuk hal pelepasan hak tanah. Kita berdoa supaya Tuhan tolong, kalau dana ini sudah ada, maka saya dengan Bapak Ketua Profesional kembali ke Sabu lagi untuk menghubung kembali supaya kepala suku dan semua kita segera selesaikan. Jadi kita harus gerak cepat. Jadi dukung di dalam doa biar nama Tuhan dimuliakan, ya. Dan dukung doa untuk pelayanan kami di Pintu Elok dan pelayanan saya di Komisi Penginjilan, biarlah banyak jiwa diselamatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur atas kehadiran dan berkat-Mu dalam ibadah kami pada siang hari ini. Segala puji-pujian, hormat, kemuliaan sudah kami naikkan, firman sudah kami dengar. Biarlah Tuhan tolong supaya kami dapat melakukan di dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan memberkati jemaat El Shaddai Sikumana. Proses pembangunan yang sedang berlangsung, Tuhan memberkati. Biarlah firman yang sudah dengar hari ini menjadi suatu pencerahan yang membawa perubahan dalam hidup kami, sehingga akan menopang segala berkat yang akan hadir di tengah-tengah umat. Terima kasih Tuhan Yesus,
Hamba juga berdoa buat umat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung pelayanan pemberitaan firman. Dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Pada akhirnya di hadapan-Mu telah berdiri umat-umat yang Kau tebus dengan darah yang suci dan mahal, dan akan kembali ke rumah tangga masing-masing. Oleh karenanya hamba berdoa memohonkan berkat. Jemaat kekasih, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan berkat. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutuan dengan Roh Kudus, hingga menyertai kami sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali menjemput saleh-salehnya. Surga dan bumi puji. Surga dan bumi pujilah. Saat teduh selesai, ibadah kita pun juga telah selesai dengan pertolongan Tuhan. Selamat berhari Minggu. Salam. Mama Sese. Aminda. Berapa sudah?
Baik, selamat siang, saudara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih bersama saya Pendeta Markus Mokari. Terima kasih sudah mengikuti secara langsung kami, dan kiranya firman Tuhan memberkati saudara-saudara. Bisa bagikan secara langsung kami ke rekan-rekan yang lain supaya mereka turut diberkati. Sampai jumpa pada program berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.